pemirsa, kini kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Berita Lampung bersama saya, Vika Rana. Sejumlah berita aktual dan informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut informasi utama pagi hari ini. Center guys. Tembak. Seorang pencuri motor di Lampung Tengah bersembunyi di dalam sumur saat akan ditangkap. Pegang yang kuat. Kaki kamu mainin. Iya, Pak. Dua anggota BIN Gadungan memeras pengusaha agen ATM Mini ditangkap. Bapak berapa? Di situ. Ada satu anggotanya. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga bahan pokok dan bumbu masak kian melambung. Center guys. Penyergapan pencuri motor di Desa Banjarbatu, Kecamatan Uai, Pengubuan, Lampung Tengah, Selasa dini hari berlangsung dramatis. Polisi yang melakukan penggeledahan awalnya tidak mendapati tersangka. Saat penggeledahan ke dapur, polisi mendengar suara gemercik dari dalam sumur. Setelah dilihat, rupanya tersangka Muhammad alias Mat bersembunyi di dalam sumur di dapurnya. Dan tembak. Tersangka kemudian diminta keluar dari sumur dengan cara dibantu polisi ditarik dengan tali timba. Penangkapan tersangka diwarnai isak tangis istri dan anaknya. Istrinya menolak tersangka ditangkap karena ia sedang hamil. Tersangka Mat merupakan buronan Polres Metro. Ia mencuri motor lebih dari 2 TKP dengan modus merusak kunci kontak motor korban. Kronologis untuk penangkapannya, kita melakukan penyisiran ke rumah-rumah masing-masing tersangka, dan di situ kita kedapatan satu tersangka yang menyumput di dalam sumur. Nah, itu kita mencari dan sangat luar biasa sekali mendengar ada suara gercakan air. Ternyata tersangka menyumput di dalam air sumur tersebut atau di dalam sumur. Polisi menyita 2 motor, 1 motor tersangka dan 1 lagi motor hasil curiannya yang belum dijual. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu seorang rekan tersangka yang masih buron. Aris Susanto melaporkan dari Metro. Seorang buronan pencuri motor ditangkap di tempat persembunyiannya di salah satu rumah kos di Bandung, Jawa Barat. Tersangka Saipul Rohman, 19 tahun, warga Gunung Labuhan, Uai Kanan, ditangkap tanpa melawan. Apa selesai, Pak? Diam kamu. Jangan dulu, Pak. Merongan. Dari tempat ini, polisi menyita motor curian tersangka yang belum dijual. Motor ini disembunyikan di sebuah gudang yang tak jauh dari kamar kos tersangka. Saipul Rohman merupakan seorang mahasiswa di Bandar Lampung. Ia kabur setelah mencuri motor tetangga kosnya di Kemiling, Bandar Lampung. Pencurian terjadi saat tersangka membobol kamar kos korban dan mengambil kontak dan motor korban. Untuk modusnya, pelaku masuk ke dalam kamar kos, terus mengambil kunci motor korban. Lalu pelaku mengambil motor itu di parkiran. Terus kami periksa saksi-saksi, terus keterangan kita ambil dari keterangan CCTV segala macam. Terus pelaku diketahui berada di indekos di Bandung.
Tersangka kini ditahan di Mapolsek Kemiling, Bandar Lampung. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk mengetahui apakah tersangka terlibat pencurian motor di tempat lain. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Anggota mana? Satu anggota. Anggota mana, Pak? Kita Benri. Anggota Polri. Masih ada lagi nggak, Pak? Di mana, Pak? LSM ya? Bukan, Pak. Apa ya? Intelijen, Pak. Intelijen. 2 anggota Badan Intelijen Negara atau BIN Mabes Polri Gadungan ditangkap polisi Pesawaran. Usai menerima uang hasil memeras seorang pengusaha agen ATM Mini. NRP-mu berapa? Apanya? NRP Bapak berapa? Itu di situ ada semua. Kedua tersangka bernama Bambang Irawan dan Hasim, warga negeri Katon, Pesawaran. Keduanya kemudian digelandang ke Mapolres Pesawaran. Hasil pemeriksaan polisi mengungkap modus tersangka menuduh korban melakukan pungli terhadap pelanggannya atas jasa transfer uang di agen ATM ini. Tersangka mengancam akan memenjarakan korban jika tidak mau memberi uang damai sebesar 25 juta rupiah. Korban pun akhirnya menyanggupi permintaan tersangka dengan membayar 5 juta rupiah. Namun beberapa hari kemudian, tersangka kembali lagi memeras korban uang jutaan rupiah dan akhirnya dilaporkan ke polisi. Bisa orang tuh bisa takut itu gimana? Kok akhirnya jadi bisa kamu mintain uang tuh gimana? Ya tentu uang damai katanya, Pak. Oh, damai buat apa? Biar gak ada Hah? kasus katanya. Mbak? Biar gak ada kasus katanya. Oh, biar nggak ada kasus. Yang biar ngomong nggak ada kasus itu siapa? Ya, orangnya, Pak. Iya. Terus kamu ngomong apa akhirnya? Berapa minta uangnya? Berapa? 25 juta. Oh. Korban ini adalah karyawan daripada BRI Link atau BRI yang ada di Pesawaran. Kemudian salah satu agen BRI Link. Kemudian pelaku ini menakut-nakutin korban ya bahwa ada pemungutan jasa yang berlebihan yang diambil oleh korban sehingga akan dilakukan tindakan-tindakan daripada intelijen Mabes yang mengaku pelaku adalah anggota BIN ini. Polisi menyita uang hasil memeras tersangka dari korban memeras 3 juta rupiah, PIN Mabes Polri palsu dan ponsel. Polisi menjerat tersangka dengan pasal 368 KUHP tentang pemerasan. Ancaman hukumannya 12 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran. Sebuah rumah sewa di Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat Metro, Selasa siang digerebek polisi. Dari tempat ini, polisi menangkap 2 orang yang diduga bandar narkoba. Saat baru ditangkap, tersangka Riko Saputra dan Sofian sempat membantah tuduhan polisi. Keduanya akhirnya tak bisa mengelak lagi setelah polisi menggeledah rumah ini dan menemukan 1 bungkus sabu-sabu seberat belasan gram. Ini 1. Coba tasnya digeledah tas. Coba geledah. Sempat nyangkal tersangka. Alhamdulillah begitu kami geledah, kami temukan barang bukti. Tersangka mengakui kalau ini barang bukti milik dia. Apa akan kita kembangkan lagi, Pak Kasep? Pasti saya akan kembangkan siapa atasnya atau di mana tempat dia membeli barang bukti tersebut. Mau jual ini gimana, Bang? Menjual menurut keterangan tadi sementara jual di wilayah Bandar Lampung. Tapi mecahnya di rumah ini. Kedua tersangka kemudian digelandang ke Mapolres Metro. Dari pemeriksaan awal, rupanya kedua tersangka adalah warga Bandar Lampung yang sengaja merantau ke daerah ini untuk menjual sabu-sabu. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu para pembeli dan pemasoknya. Aris Susanto melaporkan dari Metro. Sekolah.